Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 14 saham ya sampai dengan akhir minggu ini. Jadi hari ini hari Kamis ya, Kamis Jumat dan kadang-kadang untuk minggu depannya biasanya Senin Selasa masih berlaku ya. Yang penting sesuai dengan pembahasan ya. Trennya masih bagus, kemudian masih di atasnya MA20-nya, kemudian MA20-nya masih mengarah ke atas, umumnya masih bagus. Jadi support resistennya sudah saya gambarkan, tinggal keputusan di tangan Anda masing-masing ya. Jadi ini bukan rekomendasi beli, bukan rekomendasi jual, bukan analisa saham ya. Saya jelaskan dari awal, ini merupakan opini saham atau istilahnya opini pribadi saya sendiri ya. Karena sesuai dengan ketentuan OJK, sekarang influencer dilarang memberikan rekomendasi saham atau analisa saham tanpa ada sertifikasi atau tidak sesuai dengan profesinya ya, seperti itu ya. Tapi kalau saya sebutkan opini, itu beda ya dengan rekomendasi dan analisa. Saya tegaskan lagi, jangan bosan-bosannya, terutama bagi yang baru dan juga supaya tidak melanggar ketentuan ya. Em, Jadi opini itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 selama tidak ada eh, pelanggaran terhadap undang-undang yang lain ya atau ketentuan yang lain. Ya, yang penting di hukum itu tidak ada niat jahatnya ya seperti itu ya. Karena saya memang nggak ada niat jahat, pembahasan sesuai dengan opini pribadi, tidak ada maksud untuk menyesatkan orang lain ya seperti itu ya. Oke, saya sharekan langsung untuk grafiknya atau chartnya. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham koin ya, karena dia yang tertinggi transaksi value-nya sampai sesi satu break ya tadi kalau nggak salah ya. Jadi em, kalau kita perhatikan di sini, sebentar saya cek ulang ya, apakah benar karena kadang-kadang transaksi value-nya ini lagging ya seperti. Oke, ya benar ya. Jadi transaksi value terbesar sampai menjelang sesi satu break ya. Sekarang jam 11 lebih 39 waktu Indonesia bagian Barat ya. Bentar lagi nanti break ya jam 12-an. Jadi yang kalau kita perhatikan koin ini sebenarnya sudah saya bahas ya. Jadi sebelumnya target resistennya di di area 3000 ya. Dan dia sudah breakout hari ini loncat ke atas 3000, hanya di 3500 ya. Jadi untuk trading range berikutnya saya pakai acuan setiap kelipatan 500, maka berikutnya adalah 3500 sampai dengan 4000. Nah, karena dia ekornya lumayan panjang ya dibandingkan dengan bodinya sampai dengan menjelang sesi satu break ini. Nah, bagaimana Pak Sunar yang punya sahamnya? Kalau kita perhatikan di sini low-nya di 2950. Jadi Anda bisa pasang trade stop-nya atau stop loss-nya di 2950, maksimum di 2650. Itu bagi yang sudah punya koin. Bagi yang belum punya, kalau mau buy koin ada dua strategi ya. Yang pertama, menjelang penutupan ya sampai dengan akhir minggu ini atau minggu depannya ya. Kalau dia masih bertahan di atasnya 3000, kalau Anda mau spekulasi buy boleh aja. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat hari ini dia masih testing area 3000 ya. Jadi kita belum tahu ya. Biasanya kalau seperti ini lebih baik tunggu 1 2 hari, kita barusan ambil tindakan ya, atau ikut lantai bangunan berikutnya. Ikut naik ke atas 3500, kita buy, atau yang sudah punya kalau mau average up boleh tambah lagi target pas berikutnya di 4000. Setelah 4000 ya saya gambarkan setiap kelipatan 500 saja, berarti berikutnya lagi 4500, kemudian berikutnya lagi 5000 ya seperti itu ya. Nah, yang mau buy on weakness untuk koin ini Anda bisa tunggu di area. Kalau 3000 kan masih testing ya, masih belum pasti ya, karena ini masih belum closing ya. Nah, Anda bisa tunggu di 2650 atau yang paling bawah di sini yang sudah saya gambarkan sebelumnya sekitar 2040 sampai 2000 ini ya, 2000 sampai 2050 ya. Ini yang sebelumnya di sini ya. Jadi saya perpanjang aja 2000 sampai 2050 kurang lebih ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy ya. Seperti ini ya, turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besoknya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Jadi tunggu di area yang saya kotak ini ada dua. Memang sekarang testing 3000 ya. Jadi kita lihat karena masih belum pasti ya. Kita tunggu aja 1 2 hari ya. Kalau dia masih bertahan di atas 3000 menjelang penutupan atau besoknya kita boleh buy. Ya, karena kalau kita lihat MA20-nya masih mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Jadi uptrendnya masih cukup bagus. Walaupun candle terakhir tidak bersahabat ya, inverted candle, ya inverted hammer ya maksud saya. Kemudian uh, ekornya lumayan panjang ke atas. Nah, ya kurang lebih seperti itu cukup ya. Poin berikutnya untuk PTRO. Nah, untuk PTRO bagaimana? Nah, karena dia kalau kita perhatikan dari dua candle sebelumnya dia ekornya panjang ya. Dia belum berhasil breakout higher.
yang sudah punya untuk PTRO mungkin bisa kurangi posisi ya seperti itu ya. Dan kalau dia turun di bawahnya 6.000 atau gagal bertahan di atasnya 6.000 ya, Anda mungkin lebih baik jual dulu bagi yang sudah punya PTRO ya. Nah, kalau dia naik lagi bagaimana? Berarti kita ikut lantai bangunan berikutnya. Kalau kita lihat di sini high-nya di 6975 dan high-nya hari ini di 6725 kan. Jadi Anda misalnya kalau Anda sudah punya, Anda bisa kurangi posisi ya. Eh, kalau mau ya. Nanti kalau dia breakout lagi ke atas 6725 atau 6975, Anda ikut lantai bangunan berikutnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan ini kan mingguannya kan dua candle dia naiknya tinggi ya. Ya kemungkinan sejenak dia akan sideways ya 1 minggu ke depan. Tapi bukan nggak pasti ya. Tapi secara trennya ini trennya masih bagus. Yang mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di MA20-nya memang jauh banget ya di 4.600. Nah, kalau mau digambarkan di tengah-tengahnya berarti Anda bisa pakai acuan 5.550 ya atau 4.970. Nah, di sini ada area supportnya 6.000 ya. Jadi kalau menjelang penutupan ya atau besoknya ya kalau dia turun banyak 6.000 ya jangan buy. Kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas 6.000 kita persen buy. Jadi buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Nah, karena dia di tengah-tengahnya sekarang posisi antara 6.000 sampai dengan 6.975. Kalau buy sekarang misal tanggung ya. Jadi kita tunggu di lantai bangunan bawahnya tetap di lantai yang sama tapi di lantainya ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas atau kalau dia sudah berhasil breakout lagi ke atasnya. Jadi naik ke atas 6.725 hanya hari ini atau naik ke atas 6.975 kita persen buy. Atau yang sudah jual ya kita ikut lantai bangunan berikutnya. Jadi Anda bisa ikut 6.725 ke atas atau 6.975 ke atas. Nah, target berikutnya gimana? Kalau kita lihat dari 6.000 dia ke 6.975 kemungkinan ini bisa kalau dia breakout ke atas 6.975 maka target price berikutnya kurang lebih ya sekitar ya 7.800-an lah ya saya gambarkan ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 975, Anda boleh tambah lagi atau average up atau buy high sell higher target price berikutnya 7.800. Apakah nggak ketinggalan atau ketinggian? Biasanya pertanyaan seperti itu ya. Nah, kalau tanya saya, jawaban saya dengan yakin saya jawab tidak, masih bisa naik lagi ya seperti itu. Nah, dasarnya apa? Karena MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Nah, kalau tiba-tiba dibanting turun ya, saya nggak mendoakan yang jelek, nggak. Ya, bukan saya ya seperti itu. Karena saya nggak ikutan main ya. Dalam arti saya borong PTRO, kemudian saya banting harganya, jual yang banyak sehingga harganya turun ya seperti itu. Enggak ya. Jadi karena saya fokusnya di trennya. Selama trennya masih bagus ya, saya bilang kalau dia breakout ke atas ya bisa buy high sell higher, ikut lantai bangunan berikutnya. Tapi kalau Anda bukan tipe yang suka buy high sell higher, lebih suka ke buy on weakness ya, Anda tunggu aja di area yang saya kotain ini ada tiga ya. Yang paling dekat memang di 6.000 ini yang sekarang sedang testing ya. Jadi sekalian ikut lantai bangunan berikutnya atau tunggu di lantai saat ini ya, tapi yang di lantai yang bawahnya, di floornya ya seperti itu di 6.000-an. Jadi kalau rebound mantul ke atas kita persen buy. Ya kurang lebih seperti itu untuk PTRO. Oke, berikutnya untuk FUTR. Nah, FUTR dia kalau kita perhatikan di sini ya, dia naik ya, masih kuat banget dan sini ditutup di 500. Kalau yang mau buy kita lihat menjelang dia penutupan nanti kalau dia masih bertahan di 500 atau 500 ke atas ya ya Anda boleh buy high sell higher berikutnya ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 500 target price-nya di 600 ya. Jadi kalau kita lihat sebentar ya saya coba cek FUTR ya. Jadi dia arah ya. Sebentar. Oh, jadi dia arah FUTR di 25% di 500. Memang jumlah antriannya lumayan banyak bitnya ya. 186.658. Ya seperti itu. Jadi dia dijagain ya sejauh ini. Nah, kalau posisi seperti ini ya lebih baik kalau Anda mau antri juga boleh atau tunggu sekalian besoknya kalau dia berhasil naik ke atas 500 Anda boleh buy ya. Itu tipe orang yang atau trader yang scalping ya. Beli pagi, jual sorenya atau jual saat itu juga ya, ditungguin biasanya umumnya kalau scalping ya. Atau swing 1 sampai 3 hari. Ya, jadi uptrendnya masih bagus, tahu dari mana MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Nah, di sini area buy on itu sudah saya gambarkan di 400 ya. Jadi kalau turun di banyak 400 jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas 400 Anda buy. Jadi yang ngikutin saya harusnya cuannya lumayan ya, sudah dapat dari 400 ke 500-an ya. Atau paling nggak ya sekitar, kalau kita perhatikan di sini ya sekitar 426 ya, sampai ke 500 ya. Jadi Anda tinggal pasang trade stopnya atau stop lossnya aja.
Kalau mau ikut lantai bangunan berikutnya ya nanti tunggu kalau dia arahnya lepas ya, sudah mulai gerak ya. Anda bisa ikut lantai bangunan antara 500 sampai 600 ya. Ya kurang lebih seperti itu untuk FUTR. Ada aksi korporasi apa? Saya nggak tahu ya. Apakah ini akuisisi? Apakah sentimen positif lainnya? Saya nggak follow beritanya. Terus tenang aja untuk FUTR. Jadi Anda cek sendiri kenapa arah. Saya juga tak tahu. Tapi kalau dari trennya ya karena dia masih uptrend ya seperti itu ya. Tapi yang penting adalah Anda pasang trailing stop dan stop loss disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Kalau nggak berani buy high sell higher ya jangan. Kita tunggu aja kalau dia koreksi pullback entah itu nanti di 400 atau di 300 atau di paling bawah. Kalau yang paling bawah saya hapus aja ya karena dia sudah breakout naik tinggi. Jadi kalau Anda mau buy on weakness jangan terlalu bawah karena kalau terlalu bawah nanti uptrendnya selesai dia balik arah downtrend nanti Anda kebagian cuci piringnya seperti itu ya. Jadi buy high sell higher atau tunggu koreksi kita lihat kalau sudah berhasil rebound mantul ke atas kita perusahaan buy ya kalau habis seperti itu untuk FUTR. Oke berikutnya untuk HMSP. Nah HMSP ini kan dia masih sideways di atas ya, konsolidasi istilahnya. Nah ini strateginya kalau yang misalnya sudah punya Anda tinggal pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di garis yang sudah saya berikan 760 atau pakai acuan low-nya kemarin 785. Jadi kalau dia turun di bawahnya 785 kurangi posisi, turun di bawahnya 760 mungkin jual dulu semuanya ya untuk yang sudah punya. Nanti kalau sudah mulai rebound atau mantul ke atas lagi kita barusan buy. Nah, kalau yang belum punya untuk HMSP ini ada garis yang sudah saya gambarkan 835. Kita lihat aja menjelang penutupan nanti kalau dia berhasil naik ke atas 835 atau besoknya atau minggu depannya hari Senin atau Selasa kalau dia berhasil naik ke atas 835 Anda bisa pasang bracket order ya atau smart order ya di sekuritas CP atau KB Valvuri yang saya pakai di atas 835 kita boleh buy ya kalau dia naik lagi ke atas 860 kita tambah lagi atau average up target price berikutnya 880 dan 920 jadi di sini dia di tengah-tengahnya ya. Kalau kita lihat di tengah-tengahnya antara 760 dan yang paling atas ini 920 ya, yang ekornya panjang ke atas. Jadi yang sudah profit mungkin kalau mau mengamankan sedikit profitnya juga boleh ya. Nanti kalau mau lanjut lagi kalau naik lagi ya kita ikut trading range berikutnya. Boleh ikut di 835 ke atas atau 860 ke atas ya. Target resistnya 920 dan 985 yang sudah saya gambarkan. Yang penting di sini adalah acuannya adalah 760 ya. Kalau sudah mulai turun di bawah 760 mungkin kurangi posisi ya yang sudah punya atau yang terlanjur banyak di atas ya mungkin cut loss bagian ya. Kalau turun lagi baru Anda jual dulu semuanya. Karena kalau untuk HMSP ini gagal bertahan di atasnya 760 kalau kita lihat mundur ke belakang ya, dia berusaha untuk rebound dari bawah ini ya. Ternyata dia gagal bertahan di atasnya 760 dia koreksi ya. Ini bisa turun ya sideways di bawah kemudian dia bisa gagal naik lagi terus dia turunnya lumayan dalam. Jadi 760 itu merupakan support psikologisnya di jalur uptrendnya yang sebelumnya super naik kuat ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk HMSP. Berikutnya untuk Dewa. Dewa ini sudah saya gambarkan area buy on weakness-nya di 244 dan 222. Ya. Jadi kalau nggak kena, ini memang sekarang di tengah-tengahnya antara 244 dan 288. Nah, Anda bisa pilih tiga pilihan ya. Pertama, Anda buy-nya bertahap aja. Kalau nanti naik lagi, naik di atas high-nya hari ini 2882 ya. 282 Anda boleh tambah lagi atau average up breakout ke atas 288 ya Anda bisa tambah lagi target plus berikutnya di 322 dan 364 ini sudah saya gambarkan garis-garisnya atau kalau Anda takut ya mending lebih baik tunggu buy on weakness di 244 atau 222 ya jadi kalau dia turun jangan langsung buy tunggu menjelang penutupan atau besoknya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy ya ya kalau nggak dikasih ya kita ikut lantai bangunan berikutnya ya seperti itu. Nah, kalau masih takut-takut ya mungkin pilihannya adalah pilih saham yang lainnya ya. Kurang lebih seperti itu untuk Dewa ya. Wah, lebih cukup. Berikutnya untuk SCMA. SCMA hari ini breakout yang sudah punya ya Anda tinggal pasang trailing stopnya atau stop lossnya aja. Kalau nanti ya kalau kita perhatikan di sini ini ada checkpointnya dari swing high sebelumnya di 344 ya. Nah, mungkin saya gambarkan garisnya aja di sini. Jadi kalau turun di bawah 344 ya mungkin yang sudah punya bisa kurangi posisi kemudian kalau gagal bertahan di atasnya MA20 ya 324 ya saat ini ya kurang lebih ya mungkin Anda bisa jual semuanya ya jadi pasang trade stopnya atau stop lossnya di 344 dan 324 ya seperti itu yang belum punya Anda bisa buy on weakness di area 304 di sini ya sebelumnya saya gambarkan ada tiga area tapi nggak kena ya karena dia naik lagi ikut lantai bangunan berikutnya jadi Anda bisa buy on weakness di 304 atau maksimum di 270 aja. Yang paling bawah ini saya hapus saja. Karena kalau uptrendnya kuat, kemudian dia koreksi turun dan turun dan turun, saya takutnya uptrendnya selesai, kemudian balik arah jadi downtrend hingga akhirnya Anda kebagian cuci piringnya. Jadi
Buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah, setelah 359 kira-kira target price berikutnya di mana? Ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini sudah saya gambarkan 466 ya. Ini ya. Kalau mau diambil tengah-tengahnya checkpointnya ya. Ini di area sekitar high-nya di sini. Nah, sebelumnya kan ada yang tanya ke saya, Pak Sunar, cara tarik garis cara tarik garis-garisnya seperti apa ya? Ya kadang saya bahas di videonya ya. Contohnya seperti ini ya. Setelah 359 maka berikutnya adalah 406. Tahu dari mana? Ini saya ambil kurang lebih dari area swing high di sini ya. Ini kan kurang lebih ada swing low-nya di sini ya. Ya saya ambil yang terdekat dari swing high-nya di sini. Jadi 406, kalau dia naik lagi ke atas 406, Anda bisa tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 466. Nah, trading itu gampang. Kalau sudah ada acuan garis-garisnya, di mana kita pasang trailing stopnya atau stop lossnya, kalau dia naik lagi ya, sudah ada lantai bangunannya. Jadi seperti ini, misalnya ya, saya gambarkan lagi, jangan bosan-bosannya. Ini lantai satu, ini lantai dua, lantai tiga. Ya saat ini kita lantai dua misalnya ya, seperti itu ya. Ya, ini masih boleh buy kalau mau buy ya. Jadi menjelang penutupan nanti kalau dia masih bertahan di atasnya 359 atau paling nggak koreksi maksimum sampai 344 ya, boleh buy ya. Atau kalau Anda mau tunggu buy weakness bisa tunggu di 304 270 yang paling bawah ya sampai 284 atau di MA20-nya. MA20-nya di 324 ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Kita lihat menjelang penutupan atau besoknya kita barusan buy kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas target price-nya di 406 dan 466. Jadi sejauh ini uptrendnya untuk SMA, SCMA masih bagus ya. Mudah-mudahan lancar. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk brand. Brand di sini kalau kita lihat trading range-nya sudah saya gambarkan 8.500, 9.350 dan 10.200. Jadi menjelang penutupan selama dia masih bertahan di atas 8.500 sebenarnya mau buy sekarang boleh ya. Kalau kita lihat dia masih sideways ya. MA20-nya kan sideways dan ini masih testing ya. Memang naik turun di MA20-nya. Selama di atasnya 8.500 saya rasa untuk brand ini masih ada peluang untuk breakout ke atas 9350 dengan targetnya yang sudah saya gambarkan 10.200 sampai 10.650. Ya minimal di high-nya di sini ya 9850. Itu untuk brand ya. Jadi baiknya bertahap aja kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalnya mau tunggu di bawah lagi ya 7850 atau paling bawah ya 7250 sampai 7400-an ya di sini ya. Jadi saya perpanjang di sini kalau yang mau buy on weakness ada tiga di area ini ya. Jadi buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy ya. Seperti ini turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Stop lossnya pakai acuan di mana? Swing low yang terdekatnya atau yang sebelumnya di sini. Ya. Jadi sama pakai acuan dari swing low-nya. Ini swing low-nya belum terbentuk ya. Karena sebelah kanannya belum ada higher low. Jadi swingnya belum terbentuk swing low-nya. Jadi bayinya bertahap aja. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Adi. Ya. Tadi saya perhatikan grup sekilas. Ada yang tanya mengenai Adi ya. Ekornya panjang ya seperti ini ya. Ini kan ekor panjang. Memang si ekor panjang ini biasanya ada potensial reversal. Tapi saya prinsipnya adalah follow the trend. Selama uptrendnya masih bagus, ya berarti dia masih bisa naik lagi. Dan ini sudah saya gambarkan trading range-nya, support dan resistennya. Kan 7625 resistennya sudah tercapai. Jadi kalau dia gagal harusnya sudah kena trading stop Anda ya. Ya seperti itu ya. Nah, karena posisinya di tengah-tengahnya antara 7275 dan 7625, tanggung kalau kita buy sekarang. Lebih baik kita lihat nanti tunggu buy omnibus di area sekitar MA20-nya mungkin nanti di tes sekitar 7275 ya. Jadi saat ini kan MA20-nya di harga rata-rata 20 harinya ya di 7.100 sampai garis saya di 7275. Mungkin nanti di testing di sana. Artinya di testing itu kalau dipotong dari atas ke bawah kita jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Atau kita tunggu di area yang bawahnya lagi. Ini kurang lebih area supportnya di 6.925-nya. Jadi 6.900 sampai 7.000 ya. Kalau dia turun di bawahnya 7.000 atau 6.900 kita jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besoknya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Atau kita lihat ikut lantai bangunan berikutnya. Jadi yang ragu-ragu biasanya kalau ragu-ragu, Wah Pak Sunar ini kira-kira dijual atau enggak? Yang sudah punya ya. Biasanya kalau yang ditanya seperti itu, pertanyaan saya, jawaban saya selalu sama. Kalau Anda ragu-ragu di saham, itu selalu solusinya jual 50%. Kalau Anda punya sahamnya ya, ragu-ragu ya. Karena win-win solution. Kalau besoknya masih bisa naik lagi, untung Anda masih keep 50%. Nah, kalau bisa besoknya turun ya, ya untung Anda sudah jual 50% ya udah cut loss bagian atau sudah take profit bagian ya seperti itu ya. Jadi anda ragu-ragu seperti ini tengah-tengahnya ya, apalagi ekornya panjang ke atas ya anda kurangi posisi. Nah kalau mau ikut lantai bangunan berikutnya
naik ke atas 7625 Anda boleh buy high sell higher ya, yang sudah punya. Kalau mau average up boleh, target price berikutnya di sekitar 8025. Memang di sini ada ekor ya, dalam arti dia naik kemudian dia turun Mas Nan. Tapi kalau bicara mengenai analisa teknikal, prinsip saya adalah jangan sampai analisa teknikal, entah itu dari ekornya di sini candlestick patternnya atau chart patternnya itu dijadikan tembok yang membatasi Anda untuk profit lebih tinggi lagi. Jadi kalau dia breakout, ya kita cek selama uptrendnya masih bagus ya kita masih boleh buy atau average up ya seperti itu. Ya. Kalau lebih cukup, berikutnya untuk NCKL. NCKL masih bisa naik lagi Kak Mas Sunar. Ya kita lihat nanti ya. Ini kan ada swing high-nya di sini ya. Swing high-nya di 1170. Jadi menjelang penutupan nanti kalau dia masih bertahan di atasnya 1170, Anda boleh buy. Kalau mau ikut eh, trennya ya. Karena trennya masih bagus. Atau sekalian tunggu nanti breakout 1200 yang sudah saya gambarkan ya. Kebetulan sama hanya hari ini target price berikutnya adalah sekitar 1290 atau dari Fibonacci extension 261,8%. Ya seperti itu ya. Jadi untuk NJKL ini uptrendnya masih bagus. Anda bisa buy omnibus sekitar area 1065 sampai 1100 ya. Kalau dia breakout 1200 ke atas ya nanti ikut latihan bangunan berikutnya. Ya, NJKL ya. Memang saat ini nanggung. Kalau di tengah-tengahnya ini nanggung ya kalau buy sekarang. Ya sekalian ikut lantai bangunan berikutnya atau buy on big rest di 1065 sampai 1100 atau paling bawah ya 1000-an di sini ya. Cuma kalau di bawah 1000 saya nggak nyarankan ya atau di bawah 945 karena dia bisa turun lebih dalam lagi ya. Jangan-jangan nanti uptrendnya sudah selesai jadi downtrend ya, balik arah ya. Nanti Anda kebagian cuci piringnya ya. Nah, prinsip saya adalah follow the trend. Kalau uptrendnya masih bagus, dia breakout higher high, ya umumnya masih bisa buy. Kalau tiba-tiba turun atau dibanding turun, memangnya salahnya analisa teknikal, salahnya Pak Sunar. Kan enggak? Kan saya yang penting kan saya nggak ikutan main. Dalam arti saya nggak ikutan borong, kemudian saya jual harga sahamnya, jual sahamnya ya, sehingga dia turun karena saya borongnya banyak, jualnya juga banyak lagi, sehingga mempengaruhi keseimbangan antara demand dan supply-nya. Sehingga tiba-tiba supply-nya lebih banyak karena saya jual banyak. Ya seperti itu. Istilahnya buang barang ya seperti itu. Kan enggak, saya nggak ikutan. Ya seperti itu. Prinsip saya adalah follow the trend. Ya. Selama trennya masih bagus ya masih boleh buy. Gampangannya lihat dari MA20 yang mengarah ke atas, candlenya masih di atasnya MA20-nya. Sebelumnya ada yang tanya saya, Pak Sunar nggak lihat stokastik tak, nggak lihat RSI tak, RSI ya, nggak lihat MACD tak. Nah, itu sudah area overbought. Nah, seperti itu. Nah, jenuh beli ya seperti itu. Nah, memang sih indikator momentum ya. Kalau kita lihat ya, kalau uptrendnya masih super bullish, super kuat, nah, itu biasanya dia di area overbought ya, jenuh beli. Ya, seperti itu. Tapi saya sudah pernah ada edukasi juga mengenai momentum. Itu ada strategi namanya BOSO. BOSO ya, BOSO. Ya, seperti itu ya. Buy overbought ya. Kita sell oversold ya. Itu ada strateginya khusus juga ya. Kalau menggunakan momentum ya. Tapi saya gampangnya pakai tren aja MA20 ya MA20 yang mengarah ke atas. Kita lihat kalau dia breakout volume penting nggak Pak Suntal? Volume biasanya untuk konfirmasi aja makin besar volumenya apalagi kalau di atas 5 hari ya atau 10 hari tergantung time frame kita ya berapa lama kita mau tradingnya ya. Entah itu kita scalping 1 harian atau swing 1 sampai 5 hari ya. Nah, kita lihat kalau dia breakout dari rata-rata 5 harinya, ya biasanya boleh tambah lagi atau buy high sell higher. Ya, menjelang penutupan aja. Ya, seperti itu ya. Lebih cukup. Berikutnya untuk INRG, dia testing 784 ya. Ini garisnya sudah saya gambarkan ya. Jadi kurang lebih akurat ya. Jadi yang ngikutin saya itu eh, biasanya yang sudah saya gambarkan garis-garisnya lumayan akurat ya. Tahu dari mana Pak Sunal? 784 dari mana? Ya kita kita lihat aja ya. Mundur ke belakang ini kan ya ini area yang sudah saya gambarkan sebelumnya. Ya. Di sini mungkin dari daily nggak kelihatan saya coba di monthly-nya. Monthly-nya ini sudah kelihatan 784 dari mana? Ini kurang lebih di area sekitar konsentrasi candle di sini ya. Ya saya ambil dari high-nya yang terakhir sebelum dia turun di sini ya. Di bulan Maret 2015 ya. Ini berikutnya lagi sudah saya gambarkan 952. Ya, kemudian berikutnya lagi kalau dia naik ya kurang lebih sekitar 1168. Ya, ini sebenarnya uptrendnya masih cukup kuat ya seperti itu. Jadi kita tinggal sesuaikan dengan strategi kita ya. Nah, karena dia testing 784 sekalian ikut lantai bangunan berikutnya ya. Jadi ibarat trading range ya. Saya ulang-ulang ya. Ini lantai 1, lantai 2, lantai 3. Sekarang
dia akan berusaha untuk naik ke lantai 4. Karena dia kalau kita buy sekarang tanggung di tengah-tengahnya ya. Sekalian tunggu buy on weakness di 655 atau 515 paling bawah ya di 466 ya tengah-tengahnya ini ya. Eh, Kalau dia rebound mantul ke atas kita barusan buy. Tapi kalau misalnya belum rebound ya jangan langsung buy. Ya turun jangan langsung buy. Jadi ini area buy on weakness saya gambarkan lagi di 655. Kalau turun di bagian 655 jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Nah, kita cek juga MA20-nya. Selama MA20-nya masih mengarah ke atas, atau kadang-kadang agak mengarah ke bawah, tapi nggak terlalu tajam mengarahnya ya. Tapi candlenya sudah di atasnya MA20-nya, ya berarti umumnya kita boleh buy. Buy-nya bertahap aja, kalau naik kita tambah lagi ya. Berarti dia sudah mulai uptrend lagi, lanjut lagi ke atas. Karena sebelumnya sideways kan, dia breakout. Jadi, Anda bisa buy on weakness atau buy high sell higher. Jadi gampang untuk energi. Kalau yang ditanya bagaimana Pak ya terserah Anda. Anda mau buy weakness atau ikut lantai bangunan berikutnya buy high sell higher. Kalau takut ya pilihannya ada tiga kan. Buy-nya bertahap aja, tunggu buy weakness atau pilih saham yang lainnya. Udah gampang ya. Daripada nanti Anda ikutin Pak Sunar sesat tuh buy high sell higher. Ya, kemudian dibanting ya. Ya, nanti kamu Anda sebelumnya yang sindir saya buy-nya di atas kasih makan bandar tuh kalau ikutin Pak Sunar. Ya enggak, karena saya follow the trend. Kalau tipe saya misalnya tipe investor yang bilang jangan buy, ini breakout ke atas ini 394 jangan buy loh. Ini kalau kita lihat mundur ke belakang ini jauh loh ya. Dari tahun 2023 dia kan 2022 ya. Dia berusaha naik, dia gagal bertahan di atas 394 dia turun ya. Ya kalau saya tipe investor seperti itu, breakout ke atas 394 jangan buy. Nanti kita tunggu di 324. Ya Anda ketinggalan profit dari 394 ke 466, 515 dan seterusnya. Karena saya prinsipnya adalah follow the trend. Tahu dari mana? Kembangannya MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Nah, perkara nanti tiba-tiba dibanting, misalnya ini tiba-tiba dibanting, ya, ya berarti bukan salahnya analisanya, bukan. Karena prinsip dasar dari analisa teknikal mengenai tren ya, yang kedua ya. Ya, saya nggak ulang-ulang lagi, saya sudah sering bahas. Bahasanya tren itu akan tetap berlanjut sampai terjadi konfirmasi pembalikan arah. Dan pembalikan arah tren itu bisa kapan saja ya. Ya, jadi misalnya Anda buy terus tiba-tiba setelah Anda buy terus dia turun. Ya, seperti ini. Uptrendnya masih bagus Pak Sunar ya bagus. Ya, saya ikut Pak Sunar nih. Kalau breakout higher high boleh high, boleh buy kan menjelang penutupan. Ya ampun Pak Sunar, besoknya dia langsung dibanting ke bawah testing MA20-nya. Makanya saya sering sebutkan kan di video saya. Ya. Jadi tergantung tipe Anda. Kalau Anda tipe trend following ya, buy high sell higher boleh buy. Tapi kalau takut, Anda bisa buy on weakness kan di MA20-nya. Selama yang penting adalah apa trennya masih bagus. Tahu dari mana? MA20-nya masih mengarah ke atas. Ya buktinya dia masih bisa breakout lagi itu memang dalam perjalanannya dia testing lagi ya area yang bayang di sini 515. Nah, seperti itu. Jadi disesuaikan dengan trading range-nya. Kan ini garis-garisnya sudah saya berikan kan acuannya. Enak kalau sudah ada acuannya garis-garisnya itu tinggal dicatat aja. Ya. Jadi memang saya ada tools berbayar ya. Ada beberapa yang tanya mengenai live alert ya, tools berbayar saya. Uh, Cuma kalau Anda rajin nonton, ya, rajin mencatat garis-garis yang saya berikan, umumnya gampang kok tradingnya. Nah, tinggal pilih aja Anda suka yang mana sahamnya. Nah, seperti itu. Ini kalau salah sudah saya bahas mengenai saham-saham yang diborong asing ya. Kalau Anda rajin nonton harusnya uh, sudah capai target 784 ini ya. Ya nggak pasti persis ya, tadi 785. Ya kurang lebih kan sudah capai. Kalau Anda pasang trailing stopnya ya mungkin Anda bisa jual di 780-an ya. Ya, memang saat ini 740 ya. Jadi tunggu buy on weakness atau sekalian ikut lantai bangunan berikutnya. Ya kurang lebih cukup ya. Berikutnya gudang garam. Eh, ini gudang garam sebenarnya nggak saya bahas tapi karena afternya sebenarnya masih bagus ya. Tapi volumenya dia nggak sekuat HMSP ya. Kalau HMSP dia lebih lebih kuat volumenya ya. Makanya saya bahas di awal. Nah ini gudang garam juga masih menarik karena MA20-nya masih mengarah ke atas, harga sahamnya jauh di atas MA20-nya. Nah, di sini yang sudah punya untuk gudang garam, kita lihat low-nya kemarin kan di 13.525. Jadi sebenarnya ini kesempatan untuk buy on weakness sih. Tapi kalau misalnya masih takut-takut, ya, lebih baik tunggu lagi nanti kalau dia testing 13.525 atau 12.500. Kemungkinan nanti SMA20-nya dipotong sekitar area 11.875 atau 12.500 mungkin nanti ya. Nah, tapi bukan berarti saya akan turun nggak ya. Ya kemungkinan ini juga akan naik 20-nya mungkin di testing di area sekitar itu.
Jadi Anda bisa tunggu di area ini atau mau bayar mungkin sekarang juga boleh ya. Selama nanti menjelang penutupan kalau dia bertahan di atasnya 13.525 umumnya masih ada potensial untuk melanjutkan kenaikannya ya. Memang dia masih testing support ya. Tapi kalau yang mau buy omnibus ya why not ya seperti itu ya kurang lebih ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk gudang garam atau sekalian kita lihat high-nya hari ini kan 14.825. Jadi kalau menjelang penutupan atau besoknya atau minggu depannya ya, kalau dia berhasil naik ke atas 14.825, saya kasih garis saja ya untuk checkpointnya istilahnya. Istilahnya checkpointnya. Dia ada bisa pasang smart order kalau dia naik ke atas 14.825 Anda buy. Target pas berikutnya sudah saya gambarkan ya, 15.675, 17.000, 17.875 dan seterusnya. Jadi penarikan garis-garisnya ini sudah saya bahas juga. Ini kurang lebih saya ambil dari kalau dari weekly-nya mundur ya ini kelihatan ya. Dari area kurang lebih area high-nya di sini atau area supportnya di sini ya. Kemudian di swing high-nya di sini ya kurang lebih ya saya ambil tengah-tengahnya saya ambil yang sebelumnya lagi di sini ya. Seperti itu. Jadi enak ya sudah saya gambarkan tinggal ikutin aja sesuai dengan trading plan atau rencana trading masing-masing. Ya, cukup. Berikutnya untuk Medco. Medco kalau kita perhatikan MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Nah, dia resistennya 1335 ini sudah breakout ke atas. Area resisten 1380 sudah tercapai ya. Jadi dia bentuknya inverted hammer. Nah, kalau sudah punya ya Anda tinggal pasang aja trailing stopnya kalau belum pasang ya. Atau stop lossnya di 1335 dan 1305. Yang mau buy on weakness ya, Anda bisa buy di 1210 atau ini garis yang sudah saya berikan ya. 1265 atau paling dekat ya sekitar 1305 ya sampai 1335 ya. Nah, kalau seperti ini kita lihat menjelang penutupan nanti kalau dia masih bertahan di atasnya 1335 kalau Anda mulai mulai spekulasi buy boleh aja. Karena prinsipnya di sini kan ini kan resisten sebelumnya. Dia breakout kemudian dia testing kan. Jadi menjelang penutupan hari ini kalau dia bertahan di atas 1335 Anda boleh buy. Jadi menjelang penutupan itu kapan sih Pak Sultan? Ya tutupnya kan jam 4 ya. Ya mungkin sekitar setengah 4 lebih ya. Ya, waktu Indonesia bagian barat ya. Ya. Atau kalau dia naik lagi ke atas 1380 ya 1380 kita ikut lantai bangunan berikutnya. Target pas berikutnya di 1430, 1495, 1565 ya seperti itu ya. Ya. Jadi sudah saya gambarkan tinggal disesuaikan dengan trading plan masing-masing. Mau ikut lantai bangunan yang mana? Jangan bingung-bingung ya. Seperti itu ya. Cukup. Berikutnya TAPG ini garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi yang ngikutin saya ini 1650 sudah dicapai. Yang mau buy Omnibus sebelumnya kan dikasih 1300 sampai 1420. Ini sebenarnya dikasih ya. Kalau mau buy Omnibus ya di 1420 ya paling enggak ya. Karena ini kalau saya perpanjang kotaknya sebelumnya kan saya sudah kotain sampai di sini ya. Jadi kalau diperpanjang, Anda catat ya, ini 1420 kan dites, kemudian dia berhasil rebound mantul ke atas, harusnya sudah buy. Apalagi ini sudah ada garisnya juga 1560 ya, breakout dari swing hanya di sini, harusnya Anda sudah buy lagi. Nah, yang mau ikut lantai bangunan berikutnya kan 1650 sampai 1800. Jadi kita lihat, menjelang penutupan nanti kalau dia berhasil bertahan di atasnya 1650 atau besoknya ya, atau kalau nanggung sekalian minggu depannya ya, hari Seninnya, dia berhasil bertahan di atas 1650 pagi-pagi atau menjelang penutupan sore Seninnya, ya kita boleh buy. Target pas berikutnya di 1800. Setelah 1800 ya kita tinggal ikutin aja. Ini kan kurang lebih kan 1650, 1800 berikutnya lagi ya, ya kurang lebih 1950-an ya. Ya, setelah 1800. Nah, TAPG ini masih bisa naik lagi ya, masih ada peluang ya, seperti itu ya. Kalau kita mundur ke belakang ya ini eh, sudah higher high ya. Ya, jadi afternya masih cukup bagus. Tinggal disesuaikan Anda mau ikut lantai bangunan yang mana. Ini kan lantainya support resistennya sudah saya gambarkan ya. Tapi cukup. Akra tadi eh, sebenarnya belum masuk top yang di atas cuman saya lihat tadi ada alert ya live alert ya dia sudah bagus ya. Ini sudah masuk area buy omnibus sudah saya gambarkan. Sebenarnya yang ngikutin saya Akra ini sudah buy dari sebelumnya di sini ya. Ini kalau diperpanjang 1165 kan ini sudah kena ya di sini ya. Jadi kalau sudah kena, sudah buy, apalagi ini sudah kena yang area buy omnibus yang kedua. Jadi yang mau tambah lagi untuk average up, kita lihat menjelang penutupan nanti. Kalau dia masih bertahan di atas 1235 atau ikut di sini ada swing hanya ya. Kalau dia berhasil naik ke atasnya resisten minernya di sini ya 1260, maka Anda boleh tambah lagi atau average up yang sudah punya atau yang belum punya, kita ikut lantai bangunan berikutnya 1260, target price-nya di 1370. Kalau mau digambarkan tengah-tengahnya kurang lebih di 1310. Jadi ikut lantai bangunan 1260 sampai 1310.
kemudian 1310 sampai 1370 ya. Kurang lebih sih seperti itu untuk Akra. Saya rasa cukup sekian ya. Kemudian jangan lupa nonton video yang sebelumnya ya, karena ada beberapa saham yang masih cukup menarik. Jadi nggak cuma satu video yang mungkin yang baru saya kenal, mungkin dua atau tiga video yang ke belakang sebelumnya ya. Nah, seperti itu ya. Karena seperti ada saham-saham yang saya bahas kan. Kadang-kadang setelah saya bahas, besoknya masih sideways atau masih belum gerak. Tapi 2 atau 3 hari ke depan dia mulai gerak lagi. Ya, seperti itu ya. Jadi ada baiknya nonton beberapa video. Kadang-kadang kalau nonton sambil dicatat ya, supaya nggak lupa ya. Jadi siapkan kayak ya buku kecil lah seperti ini ya. Jadi ya pokoknya istilah buku yang nggak kelihatan ya. Jadi Anda catat, kalau dia berhasil naik lagi ya, Anda bisa pasang automatic order atau bracket order atau spot order ya. Ya seperti itu. Ya saya rasa cukup. Eh, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.